karena di sana juga unsur kekuatan ada. Ya. Lanjutnya bernama Panas Patiraja. Beliau yang inilah yang bergelar Roman Sakti Pengadangan. Beliau di Pura Dalam, Duwenel Dewo Parpangkung. Nah, disinilah kita mengenal yang namanya makhluk dimensi ya, secara metafisika, roh ataupun apa itu antu atau yang mengambil ini dan di sini kewenangan beliau. Makanya kita harus bisa menjaga pikiran yang baik, kuat agar tidak diganggu. Ya, kalau di dalam tubuh kita ini diurat, boleh kita sampaikan bahwa ke beliau itu agar kita selalu tetap kuat, urat-urat atau saraf kita biar tidak kesarapan gitu ya. Ya, biar tidak saraf ya gitu ya. Terus aksara beliau adalah ham. Ratu yang selanjutnya ya. Kemudian beliau bernama ini Sang Buddha dengan atau Maha Buddha Ase yang dimana dikenal Ratu Batu itu di tengah. Tengahnya ke tengah hati, disinilah Dewa Siwa bersemayam. Jadinya jaga hati, ya. Jaga hati dan kita selalu kembali ke dalam jati diri kita agar tidak berbuat yang menyusahkan lingkungan ataupun merusak alam dan sesama manusia. Disinilah di mana aksaranya inilah yang ing pengibat. Ya, terus lanjut sekarang ya, next. Nah, sini salah satu gambaran dasar pengertian kandepat dari benih hingga kematian. Ketika kita mengenal kandepat rari ini sebenarnya masih berjiwa embrio di dalam kandungan 20 hari dan kandungan 40 hari lahir, kali pusatnya sudah gugus. Nah, di sini. Nah, terus kalau yang masih embrio ini karena ke agni lambat. Kandungan 20 hari kartu prate kalau terus hari-hari lama sedekih yang ngomong menghair selabir menghair selabir. Kandepat Buddha, nah di sini baru mulai bersuara ketika menjerit bayi itu ketika lahir. Disinilah dijaga sama sanak saudaranya yang bernama Anggopati, Merajapati, Banaspati Raja. Kandepat Sari, ya. Di sini ketika 14 tahun, Sida Sakti, Sida Rasa, maskulina, Aji terpetak sampai akhir menuju ya bercucu modal Rode Sari yes. Kandepat yang selanjutnya yang jarang mungkin adalah kandepat Atmo. Sebenarnya sinilah meninggal dunia bertemu dengan Sang Suratmo, Sang Jogor Manik, Mahakala, Dorokala. Dan di bagian samping sini ada sebuah unsur Panca Mahabhuta yang merupakan salah satu kaitan unsur di mana unsur-unsur adaptasi yang berkaitan dengan pengobatan di dalam dunia ini yang terutamanya usaha. Dari sinilah ya, ada unsur-unsur sentuhannya. Akasa yoga dari udara. Makanya kita jaga udara agar tidak adanya polusi. Nah, belum lagi sekarang sedang masa pandemi. Next. Next ya. Nah, di sini ada model hubungan utamanya, hubungan umum secara umum antara Puan Agung, Puan Alit, selanjutnya muncul rasa koneksi spiritual dari pribadi seseorang terhadap alam semesta. Tumbuhnya kesadaran yang mendalam, pemahaman kondisi dan manfaatnya melalui dasar ini berupaya membina nilai kehidupan baik berupa saran, bijak, dan sarana maupun jalan terang. Kemudian di model yang khusus ini implementasinya dari konsep omongan yang mana kita mengenal dengan istilah manusia. Pengejawantahan konsep selanjutnya adalah perayaan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketika ini manusia memang wajib
kembali memahami bagaimana jati dirinya beradaptasi dengan sesama. Ya, makanya dengan pengejauhan ini baru dia bisa menuju yang kuasa dengan dewa. Terus budaya, nah di sini lingkungan tidak boleh kita lupakan karena lingkungan ini adalah bagian pendamping kita. Ya. Lingkungan membutuhkan kita karena kita akan membutuhkan lingkungan itu. Tidak sembarangan buang sampah. Ya. Bagaimana kita menjaga pura, lago-lagonya, bagaimana menjaga desa. Ya. Apalagi sekarang adanya program desa adat yang perlu kita betul-betul bukan sekedar wacana saja. Ya, itu ya. Nah, terus next. Okay. Next. Okay. Ya, di sini ada Buana Agung dan Buana Alit seperti apa? Nah, inilah gambarannya apa? Atau daun, puslem, atau bunga, taru, atau kayu, palem. Nah, ini semua ada di dalam, yaitu di Buana Agung ya, sebagai sarana pokok usaha. Nah, beberapa usaha Bali yang menggunakan aksara suci setiap bahan pokok ini. Nah, dalam usaha ada usaha satu depan. Ternyata ini yang belum banyak orang tahu sih, tapi mungkin beberapa saudara-saudara yang hadir sudah pernah membaca ada usaha satu depan. Ini saya terakhir temukan di Gedong Radio, ya. Tapi karena waktu itu kendala tidak bisa di copy, ya masih ya boleh bisa baca dikit aja. Nah, di sinilah media penghubung Buana Agung. Bagaimana kita dan sekitar cukup bijaten kita. Buana Alit ya, kesadaran manusia dalam memahami proses upeti atau kelahiran, sedidi atau kehidupan, dan perlindungan atau kematian. Kesadaran spiritualia mulai bangkit melalui pengendalian diri, ya, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kesadaran spiritual memahami baik atau buruknya dalam mencari solusi yang disebut dengan oposisi biner atau ruo bineder ya. Nah, terus next. Oke. Ya, disinilah hubungan dalam konteks penyembuhan. Di sini ada kita mengenal ada tambur. Ya. Sebenarnya usaha itu luas. Mungkin kalau kita melihat dari segi gambaran bentuknya ya yang kita kenal di masyarakat mungkin yang dibilang usaha itu adalah yang berbentuk tambur gitu ya, apa nih tambulnya kan gitu. Tapi sesungguhnya nanti ada pengertiannya usaha itu apa ya. Itu sejenis filosofi yang hampir mirip dengan rumus-rumus kedokteran ya. Nah, terus ada filsafat tanduk tepat di sini. Ya. Di sini ada puruse perdana, anak wadon atau ibaku lan imimi. Nah, di mana sebenarnya di sini ada wacana spiritnya, ya. Lain seperti hidapul ye bapu, ngerawen ring ibu budal ring ratu, hidup ngenang ring papusuk, kado sang yang serasjo mujahil, sane mewasto tutur jati. Wujud itu sane merata sidi sane dan yo lontar tanpa tulis. Jadinya kita jangan berani kepada orang tua. Bapak adalah simbol langit untuk mencari suasana yang tetap kita terjaga di alam ini. Dan ibu adalah simbol keberhasilan atau pertiwi. Terus next. Nah, di sini dia kandepat dan usada Bali itu dalam penyembuhan alternatif kandepat. Unsur kandepat ada di dalam tubuh tertentu, yaitu nyong atau air ketuban berkedudukan di jantung dan muara di mulut. Nah, terus ada getih atau darah berdiam di empedu bermuara di lamas bertempatan di hati dengan bermuara di kulit, hari-hari berada di pinggang dan dengan tempatnya yang ditinggal keluar langsung ya. Nah, ini menurut almarhum Prof. Nale. Nah, di sini saya kutip sedikit. Nah, terus di sini ada usada.
itu apa sesungguhnya? Usada itu sebenarnya pengetahuan akan penyembuhan dengan literatur yang bersifat kedokteran, ilmu pengobatan yang terletak pada proses-proses yang tak dapat diterangkan, di mana yang terjadi secara goib dalam tubuh manusia para ahli atau balian tertentu. Nah, Bali ini berusaha mengharapnya dengan sarana penolakan yang juga bersifat gaib. Nah, di sini boleh dikatakan adanya istilah cocok-cocokan, menjodoh, ya, menjodoh-jodohan. Nah, sama makanya tadi ada konsep lanang wadon itu, karena ada banyak jenis usada. Yang pertama, usada untuk pengobatan secara umum. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana usada yang sesungguhnya untuk si A. Nah, memang betul untuk si A, nah beda dengan yang akan kita berikan ke si B. Begitu juga ada yang di kalangan kuruse, nah itu ini cocok. Nah, ada juga yang memang cocoknya di kalangan perdana, ya, tidak boleh dicampur. Ya. Jangan seorang lelaki menggunakan obat wanita, kan itu di situ dah ya, ya. Kalau kita cari sedikit contohnya ya. Walaupun ilmu sudah sangat maju, namun nyatanya sampai kini unsur pengobatan gaib tetap bertahan sampai sekarang. Penyembuhan usada dan petuah kendepak menjadi sinergisitas pengobatan yang luar biasa. Tahapan pertama itu jelas diagnosis konsultasi. Praktek penyembuhan melalui sarana terkait. Mungkin lewat usada dengan ramuan begini. Mungkin orang contot lipi cuma cukup dengan paku lipi aja ya di sana. Ya kan gitu kan. Di sini ada sebuah kemujizatan yang berbeda. Terus kandepak sebagai pendorong pendamping dari usada itu. Apakah ada sarana persembahyangannya atau si A karena sabdawara dan pancawaranya yang memang menentukan dia tidak boleh menggunakan obat itu, ya. Kita mintakan sugesti biar ketemu obatnya yang khusus. Terus metode utamanya seperti doa, apakah itu kita menuju mantra-mantra khusus ataupun dengan menjalankan pemusatan pikiran. Nah, di sini kandepak memberikan jalannya. Misalnya ini si A, dia memang harus keluar, disarankan beliaunya melakukan setiap dekat hari lahirnya cukup diajarkan meditasi ya. Dengan dituntun jarak jauh beliau akan bisa berubah kan itu misalnya. Next nah di sini ada penyembuhan dengan kekuatan pranasuci kandepak. Di sini adalah koneksi ke Buan Wagung. Nah, dari sini bisa jarak jauh. Di sini bagaimana kita bukan di masa kemajuan sains di zaman global ini saja mengenal jarak jauh. Nah, karena jarak jauh itu sudah dari dulu seperti belajar jarak jauh itu tanpa lah contohnya gitu. Mungkin secara dramatisir dalam cerita pendramaan dibilang tangannya dipundak sama guru drona jempolnya. Nah, tapi sebenarnya beliau di negaranya tidak demikian. Ternyata Bambang Hikulayo itu kecapekan seperti menggunakan media-media yang dia buat. Ya, jadinya tangan jempolnya kaku, sama seperti belajar online, ya kaku megang mouse-nya gitu ya. Nah, di sini pengobatan jarak jauh pun bisa, bukannya nuklir jarak jauh itu saja ya. Tapi di sini dengan mindset di mana terjaga, di mana koneksi ke objek atau klien bisa luasa menerima langsung ada perubahan. Itu pun menyesuaikan dengan klien. Ada klien memang dia mindsetnya tidak terbuka, ya mungkin kaku gitu. Kita tidak bisa paksakan. Mungkin belum nasibnya kan gitu ya. Next. Mohon izin Jero, waktu untuk presentasi kantor 5 menit. Sama. Niki ya jelas soal gambaran mantan di sini karena makanya yang tahu akan
waktunya mepet. Di sini dualisme kultur. Bagaimana kita menjaga kultur kita ini untuk menjadikan Bali itu lebih oke, ajak gitu ya. Next ya. Next ya. Nah, faktor penulis dalam budaya Bali ya, di sini kita jangan lupa, kita itu paternalistik itu seperti aguran-aguran itulah yang perlu kita budayakan. Oh, ini loh ciri khas Bali. Mengguru, bagaimana kesetiaan murid kepada gurunya, jangan berani kepada guru kan gitu ya. Ini sebelah gambaran juga ya. Next ya. Nah, setiap ikut masuk dunia pasar. Nah, jelas secara Islamic global ini seperti apapun ya, termasuk kebutuhan spiritual, ya, baik itu yang terkait dengan spiritual di masa ini sudah masuk dunia pasar. Ya, jelas di sini tidak bisa kita tolak ya. Ya, terus next ya. Next ya. Nah, ini bentuk pengobatannya. Bahan dasar usada Bali, tapi ini dikemas dalam budaya global. Banyak saudara-saudara kita sudah mulai berpikir maju, oh, buat ini. Nah, jadi dia, ini obatnya ini loh, berlisensi, ada CP-nya. Saya pernah mengunjungi beberapa teman-teman yang memiliki ya. Terus next, ya. Nah, ini dia gambarannya, ya. Bagaimana pelayanan Prabu Prana Suci pun bukan orang Bali ataupun luar daerah Bali, melainkan sudah bisa ke mancanegara. Ya, makanya Bali dikenal di seluruh negara. Ya, makanya banyak yang datang sekarang ke Bali bukannya karena lanjut, tapi keistimewaan Bali di sini. Ya, terus next. Ya, ini dia. Sebagai produk spiritual, keduanya saling melengkapi. Di mana akan dapat sebagai peruang hidup dan usada sebagai solusinya. Ya, kesehatan dalam budaya Bali. Next. Kehidupan sosial sebagai produk khas ataupun metode khas memperkenalkan Bali dengan branding spiritual. Ya, di sini kalau kita berbicara ya, mau tidak mau kan memang harus inilah ini loh branding spiritualnya. Mungkin si A bisa membuat semacam temuan obat gitu ya. Sikap, etika dan sila ini ya dalam masyarakat Bali yang begitu baik juga mampu membuat produk lebih berkhasiat. Kalau pikiran itu ada kecemburu sosialan, di sini salah satu minusnya kalau membuat yang namanya terang. Makanya perlu positif thinking ya. Transformasi perilaku kita harus bagaimana sebagai seseorang. Di beberapa tempat di Bali pun, beberapa tempat kebatinan di Bali, hati Dewa Bawu sebagai bentuk pelayanan yang tetap melayani, baik itu saudara kita yang datang dari luar negeri. Nah, di sini dia kesehatannya bagaimana? Ya. Nah, di sini keberadaan ajaran Kadepak dan Usada Bali tetap merupakan warisan budaya dalam masyarakat Bali, tergolong dalam varian pengobatan tradisional melalui pandangan spiritual. Hal yang tersebut dibahas dengan pernyataan yang tertulis lontangnya masing-masing, dan saat ini berkaitan dengan ilmu kesehatan modern, misalnya salju, bedah, dan penyakit dalam saklakir diagnosis atau penyakit. Di sini penyakit yang perlu kita periksa kayak kita ya, obat-obatan Buddha Widya, psikoterapi atau umurabil itu. Nah, ilmu kesehatan anak, Agatha Tantra, nah, ilmu teksisiologi, rahasia nanti Tantra, nah, ilmu mujizat. Nah, di sini kemujizatan itu, tapi bukan sesuatu mujizat itu kita kejar. Kodak mujizat, nah, itu mujizat itu akan datang sendirinya dengan ketenangan hati sebenarnya, bukan emosional. Wajib karena tantra ilmu jiwa. Nah, di sini ya, bagaimana jiwa-jiwa kita sebagai Krama Bali agar mau saling melengkapi satu dengan yang lainnya secara sosial. Nah, secara sosial bagaimana kita beradaptasi dengan sapa, senyum, nah, rangkulnya. Tapi bukan berarti kita di sini bersaing ya, dengan
saudara kita sampai ada guru hara di mana-mana, itu bukan hal yang datangnya. Terus next ya. Ini di sini ekonomi jelas. Seperti beberapa tempat di Bali, beberapa tempat wisata seperti Pasar Ubud dan juga beberapa tempat lain, penguatan ekonomi itu berbasis spiritual Hindu, penguatan ekonomi keluarga mandiri, implikasi penguatan kearifan lokal seperti munculnya tradisi herbal di Bali dan tempat pelayanan spiritual sebagai komunitas lokal, bergairah spiritual di beberapa tempat di Bali pun sudah mulai kita rasakan bermunculan gitulah ya. Ya, perlu kita berkolaborasi dengan mereka. Terus ya next ya lagi sedikit ini kita selesai. Nah, lanjut maknanya. Nah, ini praktik usada sebagai ajaran lokal Bali, yaitu agama Hindu, memberikan pengaruh. Nah, sebagai identitas lokal Junius. Next. Nah, di sini dia filsafatkan tempat untuk membuka inspirasi spiritual. Selain itu, usada menjadi bakal pokok dalam budaya Bali. Selanjutnya, bahwasanya keduanya menjadi identitas kultur yang perlu kita jaga. Terus next. Sudah mau selesai ini ya. Kesimpulannya, sebaiknya kita tetap sadar dan menjaga warisan budaya leluhur dalam bentuk sains ataupun ilmu pengetahuan agar tidak punah ataupun lain yang tidak berwenang. Ya, belajar tanda depan ngelihat Dewi Durga pun sebenarnya beliau orang baik. Yang penting kita jangan negatif. Ya. Termasuk hal-hal yang unik dalam proses praktis. Usada harus dibiasakan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, terlebih lagi kalau kita mampu menggali kembali guna mendapatkan jawaban atau solusi penanggulangan gejala, termasuk bila memungkinkan mampu menangkal pandemi COVID-19. Nah, kemarin waktu hari di Besaki, banyak saudara kita dari mancanegara mulai sembahyang di Besaki dengan membawa banten, bukan sekedar sembahyang biasa. Berarti dia belum sadar, oh ternyata yang krono memang harus, yang udah krono itu memang harus bukannya diusir atau tapi perlu kita netralkan. Ya, itu. Karena corona itu yang dulu mungkin namanya COVID-19 saja, belum ada pandemi. Nama corona itu mirip dengan yang buta krono. Kayak yang buta krono itu caru yang bau itu, ya bau. Ada kekelet yang bau itu yang namanya yang buta krono. Jadi kita memang harus membersihkan diri agar tak bau. Jadi Stongkare sehat dari Bali untuk Indonesia dan dunia. Ya, next. Ya, sematur semua. Om Santi. Dahatsuk semua jero made. Jadi luar biasa nggih, dalam konsep leluhur kita keseimbangan itu dimulai dengan bagaimana kita mengelingi saudara yang sudah berkorban kepada kita. Jadi artinya kesempurnaan kita sebagai manusia, salah satu yang berkorban, bukan salah satu, 4 yang berkorban untuk kita itu adalah sedulur kita. Jadi konsep tetua kita selalu mengingatkan bagaimana kita tidak boleh lupa kepada ngawitin. Jadi artinya dalam konsep tetua kita dikatakan bahwa apabila kita ingin mencapai sebuah kesempurnaan, eling marang sedulur papat lingu, sehingga kita akan menjadi sempurna. Dan bila kita lupa, tentu kita akan digari, diikat, sehingga akan kita mengingat kembali. Itu konsep sederhana. Dan bila kita lihat tidak hanya konsep ke dalam diri, ke dalam konsep buana alit, tetapi juga ke dalam konsep buana agung. Bagaimana kita menyelaraskan. Ini konsep yang luar biasa nggih dari leluhur kita. Jadi terima kasih Niki, pemaparan yang luar biasa. Tidak izin untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya adalah kita berdiskusi bersama-sama. Mohon izin kepada para guru, para juru sareng sami, rekan-rekan mahasiswa, Niki wenten yang raise hand pertama yang tiang lihat adalah Ampura Niki. Ampura yang pertama tiang lihat adalah Niki wenten ide pinandite Ampura. Apabila tiang iwang untuk matur, yang bacakan sesuai dengan nama yang termuat Diki,
Durus Ide Pinandita Imadewira Adi, Durus. Tapi beliau terkendala sinyal. Wenten malisiki wau Bapak Wayan Swardana Ampura yang titiang Iwang Matur Riki, titiang masih panggil dengan nama beliau Bapak Wayan Swardana Durus. Tadi yang raise hand, ada 3 raise hand yang tiang lihat. Oke, sampun dados Ibu. Durus Bapak Wayan Ampura niki jero napi Bapak Wayan Ampura niki kalau perlu tiang panggil Ampura. Mohon memperkenalkan diri dari instansi mana, bahan diskusi jadi diaturkan kepada pembicara 1 napi pembicara 2. Durus Pak Wayan. Nggih, semua Ibu Sinarsari, yang terhormat Prof. Gegel, Dr. Jero Arye, yang tiang panggil Diki juga Dr. Ngurah ya, yang tadi tiang lihat di layar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wayan Swardana. Sehari-hari saya dosen di Poltekkes Kemenkes Denpasar jurusan keperawatan. Dan memang sejak tahun 2002 kami mengembangkan nursing complementary dan sekarang sudah diakui menjadi ilmu untuk keperawatan di seluruh Indonesia. Kebetulan juga kemarin tanggal 25 Maret kami bersama-sama teman-teman di RSBM sudah mencoba untuk meluncing poliklinik komplementer bersama dengan Pak Direktur. Dan satu hal yang memang diskusi kemarin kami dapatkan adalah bahwasanya di Bali sudah ada sekarang teman-teman penggiat perawatan tradisional komplementer alternatif, dan syukurlah pada sore ini kami bisa bertatap muka langsung meskipun lewat daring kepada Prof dan Jero Arye, di mana dari apa yang sudah dipaparkan langsung kemudian mungkin ada beberapa hal yang memang kami selama ini terkendala ketika kita ingin mengembangkan kesehatan tradisional Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, memang betul sekali yang semua untuk informasi yang sudah disampaikan, bahwasanya di dalam terminologi komplementer alternatif internasional, nama USADE durung wenten. Nah, terkait dengan hal tersebut juga, Ampuro niki, tiang juga melihat fenomena selama ini bahwasanya pengembangan ilmu tentang kesehatan tradisional yang banyak diteguni oleh teman-teman kita, ini mengacu kepada 2 konsep besar pengembangan ilmu kesehatan tradisional dunia. Ada yang belajar tentang Cina traditional medicine, kemudian yang kedua belajar tentang Ayurveda. Nah, dalam hal ini, mohon maaf mungkin secara pribadi yang melihat bahwasanya pengembangan kedua ilmu ini kami kira mungkin seperti yang disampaikan oleh para narasumber tadi, bahwasanya ilmu ini mungkin tidak sesuai dengan kondisi alam budaya daripada masyarakat Indonesia dan Bali secara khusus. Tadi Prof juga menyampaikan luar biasa sekali bahwasanya salah satu hal yang mungkin perlu dikaji, bahwasanya setiap wilayah itu memiliki lokal genius termasuk hayatinya. Sedemikian rupa ketika mereka bertumbuh dan berkembang di daerah tersebut, mereka dibesarkan dengan obat-obatan sejak lahir sampai dewasa. Di mana di dalam tubuhnya pasti akan tercatat rangkaian gen. Dalam konteks farmasi mungkin Prof akan bisa nanti memberikan masukan. Kalau selama ini sering kami istilahkan dengan adanya konsep farmakogenomik. Dan hal ini menurut kami penggunaan obat-obat tradisional dari negara lain, Cina maupun India, saya kira kurang tepat kalau dikembangkan di Bali. Tetapi apa yang diusahakan oleh para narasumber menjadikan ilmu lokal ini menjadi lokal genius dan berkembang, saya kira itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun yang perlu kami tanyakan di sini adalah bahwasanya paparan dari Pak Jero dengan Prof. Gegel, kalau Pak Jero tadi menyampaikan bahwasanya konsep filosofi daripada pengobatan berbasis kandepat yang bermula dari
konsep keseimbangan buah anu agung dan buah anu alit. Kemudian yang kedua di situ disampaikan bahwasanya orang bisa sakit apabila terjadi ketidakseimbangan tersebut. Namun dalam konteks yang disampaikan oleh Prof. Gel-Gel tadi, beliau menyampaikan terkait dengan beberapa obat. Nah, ada hal yang mungkin belum kami dapatkan jembatannya adalah antara obat dan pengobatan. Nah, kalau kami berbicara tentang pengobatan, berarti kita akan berbicara sebuah proses. Mulai dari pengkajian, tadi Pak Jero sudah menyampaikan, kalau pengkajian yang model kita gunakan bisa menggunakan konsepnya Kandepat. Kemudian untuk obatnya bisa menggunakan konsep dari Prof. Gel-Gel. Akan tetapi dalam sebuah proses, kita akan harus ketemu dengan yang namanya diagnosis. Nah, inilah yang selama ini belum kami temukan kira-kira agar kita bisa menjadikan obat tradisional dan USADE ini menjadi sesuatu yang lengkap, maka kami harapkan mungkin ada petunjuk bagaimana cara atau bagaimana jenis diagnosis yang bisa ditegakkan terkait dengan pengobatan tradisional ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan intervensi yang disampaikan oleh Prof. tadi, memang lebih banyak sudah disampaikan mengarah kepada konsep berdasarkan atas beberapa lontar seperti Tengering-Gering, Taruh Permana, dan Kandepat. Namun menurut kami kira-kira kalau terapi-terapi lain ya, yang berbasis energi, yang berbasis body manipulasi seperti pijat, nah itu kira-kira sumbernya di mana, Prof? Kami belum mendapatkan itu semua, sehingga rupa mungkin terjadi kegagalan dalam memahami secara utuh terkait dengan USADE Bali. Terima kasih, dan waktu saya kembalikan kepada Ibu moderator. Untuk semua. Matur suksema Pak Jerowayan. Jadi tadi dia memaparkan bahwasanya dia ingin lebih detail mendapatkan sebuah gambaran bahwasanya bagaimana menjembatani antara obat dan pengobatan, antara USADE dan AUSADE itu sendiri. Kemudian bagaimana teknik-teknik di dalam penegakan diagnosa atau tetenger balean seperti itu yang ingin beliau paparkan, sehingga nantinya secara yang alamiah itu bisa menjadi sebuah yang ilmiah, namun tidak meninggalkan apa yang menjadi tradisi yang ada di Bali. Untuk itu kepada kedua narasumber, mungkin barangkali yang pertama dari Bapak Prof. Gel-Gel Dumen, Lurus. Oke, semua. Apa yang dialami itulah yang kita alami dalam memperjuangkan Gotre Pengusade Bali. Jadi kebetulan saya orangnya super gila dan super nekat. Jadi teman-teman saya banyak di atas yang memutuskan hal ini. Surat kita masukkan dan selalu ketika kita bawa ke Kumham, alasannya ditolak perkumpulannya karena tidak ada rekomendasi dari Kemenkes. Kemenkes nolak karena belum ada rekomendasi Menkumham. Nah, saya bilang bullshit negara ini kalau gini caranya lu ngolah, saya bilang gitu. Tiba-tiba adalah Permenkes tentang kesehatan tradisional Tionghoa. Saya marah langsung. Saya bilang, Gotre Pengusade ini ada sebelum negara ini berdiri. Dengan serta-merta kalian masukkan milik asing ke rumah kami, memaksa. Kalian menginjak-injak martabat kami. Ya langsung, akhirnya apa yang terjadi? Kelimpungan mereka. Besoknya saya diteleponin. Disuruh melengkapi semuanya. Jadi sekjen udah nggak bisa ngomong apa, Pak Ketua udah nggak bisa ngomong apa, mereka minta saya. Mereka tahu saya siapa, reputasinya seperti apa. Akhirnya dalam hitungan minggu keluarlah rekomendasi dari Kemenkes. Nah, ini patut kita syukuri semeton sarang-sangi. Kita maknai nanti Bu Sinar keputusan rekomendasinya tolong kita dimasukkan di mana.
oleh negara. Kita dimasukkan pada pengobatan tradisional keterampilan dengan obat. Keterampilan dengan obat. Apa artinya ini? Karena tidak ada satupun dari pelayanan pengusaha di Bali tanpa tambe. Jadi ditanyakan, Tirte itu apa? Tirte itu tambe. Akhirnya mereka bisa nerima, dimasukkanlah di situ. Kita berada di dalam satu payung keterampilan dengan pengobatan. Jadi Gotre Pengusaha Bali dengan dua aspek di sana. Nah, kemudian di sana kita lihat pada dasar dari Gotre Pengusaha yaitu Pergub 55. Saya tanya Semeton, apakah semua sudah buka Pergub 55 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali? Ada 3, itu persis saya dipandu oleh ahlinya, almarhum nabe saya, Pak Oke Mahendra, yang menyusun, sehingga kita tidak ada pertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Di sana ada pelayanan kesehatan empiris buat Semeton Gotre Pengusaha, ada pelayanan kesehatan komplementer di situ di Geria Sehat, ada pelayanan kesehatan terintegrasi di rumah sakit. Nah, sekaranglah di sini Semeton berani ngasih judul apa yang layanannya. Saya kecewa dengan RSBM. Saya nggak pernah diajak untuk menentukan terapi. Kenapa akupunktur? Kenapa nggak berani ngambil nama-nama yang kita miliki? Dengan menjelaskan. Saya juga ribut dengan Geria Sehat. Kenapa dia mencantumkan cure segala macam? Negara sudah mengakui apa yang kita miliki. Nah, disinilah kita duduk membuat suatu konsep filosofi. Sanglah syukur Menteri Terawan langsung meminta membuka saat itu. Ada pelayanan prana. Prana, bukan yoga, karena yoga miliknya India. Akupunktur miliknya Cina. Kita punya totok besi. Sekarang massage, apakah nggak masuk? Masuk, itu keterampilan. Sebut apa dong? Nah, disinilah dibuka wawasan kita. Ada jero Arya. Ada transfer energi. Transfer energi kita sebut apa? Hipnoterapi. Judulnya apa? Kita cari bersama. Kita sepakati, buat kesepakatan antara Gotre Pengusaha. Di sini ada forum pelayanan kesehatan tradisional Bali. Ada pelaku yang notabene termasuk tenaga kesehatan. Saya kadang bertanya, dapat pertanyaan dari Ibu Ayu, IDI nggak mengakui kami. Rumah kami ada di mana? Karena kita baru berdiri, jangan salah, semua ini pengaruh, semua ini imperialism. Impact itu imperialism. How much impact do you have? That's sebegitulah luas kekuasaan yang kita akan jajah. Nah, inilah yang kita harus sadari dalam berpikir lebih maju ke depan. 20 head forward. Jangan berpikir kita masing-masing, Semeton, Jero, Made, Arya, pangkan depan masuk, pangkene. Gimana? Saya sering protes. Teman-teman ahli agama kita gagal. Gagalnya di mana?
Dia pintar mentranslate ajaran agama, tapi gagal mentransform nilai-nilai filosofi ke dalam dunia generasi Z. Inilah tantangan kita. Bagaimana kita mentransformasi itu, dan tantangan kami, bagaimana kita menjalankan ini dalam riset. Ketika saya datang ke Institut atau University Sri Anandkrishna di Bangalore, saya kaget. Karena yang saya temukan teman-teman saya, alumni Jerman yang menjadi dosen di situ. Yang dia teliti adalah bagaimana genetik perubahannya ketika orang melakukan yoga. Akhirnya datang pada suatu kesimpulan, 80% genetik transien berubah ketika orang rutin melakukan yoga. Bagaimana mimpi, energi potensial evokes, amplitudenya bergeser menjadi lebih panjang sehingga orang bersifat menjadi calm, tenang, damai ketika dia sering melatih yoga dalam dirinya. Kemudian saya diskusi dengan expert yang kita miliki, Dr. Desa Indrayani dari FK, ahlinya mimpi. Bagaimana teori hipnoterapi pada saat tidur REM, dihipnotis, kemudian dimasukkan filosofi baru sehingga mampu merubah 80% belief atau karakter. Bahkan 180 derajat berubah. Ini yang kita harus bangun bersama. Tolong lepaskan baju semeton. Cang paling sakti, saya ngada jelema sakti. Ane ada jelema demen berkomunikasi. Saya sadar itu, saya sadar obat-obat herbal nggak bisa. Gimana strategi kita untuk membuat obat herbal kita mampu bersaing di internasional? Mau nggak mau, bisa nggak bisa, jangan ditolak standarisasi. Ini menjadi kunci, makanya lab herbal standarisasi kita akan bangun di provinsi. Sehingga dunia percaya. Kita ada yang namanya senyawa kimia sebagai marker, kita bisa tahu komponen senyawa kimia yang ada di dalamnya, kita bisa hubungkan. Jadi hasil riset saya luar biasa. Semeton ngambil sambiloto. Ternyata ada satu sambiloto yang tumbuh di daerah Bangli yang tidak memproduksi andrografolin. Ternyata genetisnya beda. Ya inilah yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Samakan visi kita ke depan. Kita diskusi di sini. Jangan sampai ketika hub Bali Health muncul, dan itu orang asing semua yang notabene ekspatriat dan sembuh dari pengobatan tradisional, dia menjual kita. Ini yang terjadi. Dia nggak punya ilmunya, kenapa dia bisa jual kita? Tapi kita dengan sukarela dan senang hati berbangga menjual pedicure, manicure, cure, dan segala macam, akupunktur dan segala macamnya. Hey, watch. Saya sering marah kalau gitu. Itu yang kita bangun. Ayo kita berkolaborasi. Karena kita sadari, kita baru sadar, kita baru bangun dari mimpi. Ayo kita bangun kekuatan. Kita lihat 20 langkah ke depan, mereka ada di mana, lalu kita punya kekuatan apa. Kita samakan bahasa kita semua. Mohon izin Bapak Prof. Mohon izin karena Niki kebanda dengan waktu. Mohon izin sekali, mohon maaf Ya, Bapak nanti Prof. saya akan Menarik diskusi. sekali, mohon izin, Saya akan mohon bersedia izin diskusi. karena kita Ya, terbatas silakan. dengan waktu. Oke. Matur suksema Bapak Prof. Mudah-mudahan Bapak Wayan, jadi kita bisa bersama-sama Pak Wayan, kita membangun bersama-sama. Kalau bukan kita
putra daerah atau siapa lagi yang mengangkat hal ini. Tentu seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Profesor tadi, kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa sendiri, artinya bagaimana kita bisa mengangkat usade dan kearifan lokal yang lainnya di Nusantara apabila kita tidak mau bersama-sama. Ngiring kita sudah punya suatu wadah, mudah-mudahan nanti kita bisa sejalan dan serasi untuk hal itu. Sehingga nanti usade bisa muncul sebagai TCM, seperti TCM atau Ayurveda. Dan kita memang mulai dari Bali. Mohon izin Bapak Prof, karena Niki mengingat waktu, barangkali Bapak Jero Made bisa memberikan ulasan sedikit saja terkait apa yang di bahan diskusi tadi dari Pak Wayan Swardana, bahwasanya bagaimana terdengar kalau beliau tadi mengatakan diagnose, bagaimana menegakkan sebuah diagnose. Kalau kami secara konvensional tentu ada tahapan-tahapannya, ada tahapan dari identifikasi dan sampai menyimpulkan sesuatu. Apakah di Usada Bali ada tahapan seperti itu? Durus, mohon singkat karena Niki banyak sekali yang ingin berdiskusi. Durus yang saya sendiri tidak banyak memberikan semacam tanggapannya, memang akan sedikit karena sudah luar biasa dari Bapak Prof. Saya sebenarnya pengagum Bapak Prof dari dulu. Kalau diagnose yang memang kelihatannya itu mujizat itu sudah ada rumusnya di dalam ajaran depan mengenai tentang Sabdawara dan Pancawara si A atau si B itu ya. Dari sana lah kelihatan ini dia udah dibekali demikian. Nah, itu saja yang sudah saya lihat dan saya pantau selama menjadi pelaku ya. Nah, terus kalau tadi ada apa bedanya obat dan pengobatan? Nah, sebenarnya ada 3. Tujuannya secara medis itu adalah penyembuhan. Pengobatan itu adalah perilaku. Nah, dan bentuknya yang kita bawa itu baru namanya obat. Nah, gitu. Nah, ini di sini perlu kita yang mana posisinya ini gitu ya. Kalau obat ya jelas berbentuk ya. Ya, ini obat, diobati atau pengobatan. Nah, tapi kalau hasilnya itu memang tujuannya adalah penyembuhan. Nah, itu sebuah gambaran singkat saja karena luar biasa apa tadi yang dibilang sama Pak Prof, semua banget saya dapat akhirnya sedikit resapan ilmu-ilmu baru itu ke sini ya. Semoga Bapak Prof sehat selalu ya dan menjadi pembina kita di grup ini ya. Yes. Jadi pada intinya bahwasanya konsep tetua kita ada, cuman seperti bahasan tadi ada di beberapa keyakinan yang memang ada lontar tertulis, ada lontar yang tanpa tulis. Jadi kalau nanti rekan-rekan yang ada di room ini memang ingin menekuni atau ingin lebih mendalami terkait dengan bagaimana tradisi Nusantara khususnya Bali, jadi jangan lupa selalu ikutin webinar yang nanti akan kita mintakan pendapat kepada Bapak Ibu pada Jero sareng sami driki. Artinya apabila kegiatan ini rutin kita lakukan, apakah seminggu sekali ataukah 2 minggu sekali, dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang pakar dalam bidangnya, tentu masih dalam kaitan tradisi budaya Bali. Nanti saya mohonkan tulisannya di chat room, apakah berkenan untuk seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataukah berkali dari masing-masing universitas ini atau pemerhati tradisi ada yang ingin memberikan pandangannya sebagai narasumber, kami terbuka untuk itu. Karena seperti tadi, druwenan sareng-sareng, ini adalah punya kita. Kalau kita tidak mengangkat, siapa lagi? Dan sekali lagi, saya izin kepada Bapak Ibu semua di room niki, bahwasanya kegiatan ini tentu bisa terselenggara berkat adanya dukungan yang luar biasa dari Wellness ya, dari Sidakarya Institute. Untuk itu izinkan kami menyampaikan video dalam kurun waktu 5 menit untuk kedepannya. Izin. Durus, Kakak.
Bali dikenal sebagai pulau surga, bukan hanya karena pantai dan alam yang indah, tapi juga kaya akan adat, budaya, keramahannya, dan makanan khasnya. Segala hal yang ada di Bali memiliki makna dan arti yang mendalam. Salah satunya Tari Wali Sidakarya, yang bukan saja sebagai sebuah tontonan, namun juga tuntunan untuk kesehatan yang biasa kita sebut wellness tourism. Wellness yang dimaksud ini adalah suatu keadaan kesehatan di mana seseorang berada dalam keadaan seimbang, sehat baik aspek fisik, mental, psikologis, sosial, dan finansial. Sidakarya Wellness Journey digali dari kearifan budaya lokal, khususnya Tari Wali Sidakarya. Sehingga, selain menjadi salah satu industri kreatif di bidang kesehatan, dalam waktu yang bersamaan juga melestarikan budaya dengan cara yang berbeda. Sedangkan Sidakarya Wellness Journey sendiri merupakan sebuah program pemulihan diri berbasis budaya yang bertujuan untuk melampaui dinamika kehidupan. Ibarat sebuah perjalanan, program ini menyediakan pemandu yang berpengalaman untuk mengantarkan proses restorasi diri dan telah terbukti efektif menuntaskan permasalahan psikosomatis. Berdasarkan permasalahan di atas, 5 lembaga berkomitmen dan berkolaborasi untuk mendirikan Sidakarya Wellness Journey yang telah didaftarkan secara resmi. Adapun 5 lembaga itu adalah Faras, Sirah Bali, Rumah Semesta, BBM Bincang-Bincang Medis, dan Sidakarya Institute. Terdapat 3 program unggulan dari Sidakarya Wellness Journey, yaitu program Wellness Retreat, program edukasi, dan in-house training. Program Sidakarya Wellness Journey dapat diterapkan di mana saja, termasuk untuk menguatkan desa wisata. Sebagaimana yang kami terapkan dengan desa wisata Carangsari dan desa Tari. Sidakarya diterima secara luas di Bali sebagai sebuah tari wali pengikut karya dan mendapatkan dukungan serta kajian secara akademis. Kami ingin mewujudkan layanan kesehatan terintegrasi berbasis budaya pertama di Indonesia. Inilah kami, Sidakarya Wellness Journey. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa buat rekan-rekan di Sidakarya Wellness yang betul-betul konsisten dalam hal ini. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di sana tentu tidak akan bisa maksimal apabila kita semua tidak ikut bergerak aktif. Jadi dalam forum yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menjadikan Usada Bali sebagai salah satu hal yang patut kita banggakan dan patut kita cintai serta lestarikan. Jadi untuk kesempatan selanjutnya, mohon izin, masih banyak sekali yang bertanya melalui chat. Itu yang sampaikan kepada, mohon maaf, beliau menulisnya di chat adalah Pak Jero Mangku Gimbal. Mohon maaf apabila salah menyampaikan nama beliau. Lurus, Jero Mangku. Jagi langsung, napi jagi titiang bacakan, napi sane jagi diskusi yang ring forum niki. Lurus, Jero Mangku. Mohon izin tiang bacakan Jero Mangku, mohon izin. Jadi beliau menanyakan kepada Jero Made bagaimana proses mengaktifkan utawi pacak wetu yang dimaksudkan, sehingga jadi khususnya bagaimana mengaplikasikannya pada diri sehingga diri menjadi sehat. Ini pada inti yang ingin beliau diskusikan pada forum ini. Untuk itu, lurus Jero Made. Sebenarnya ya dasar pertama itu untuk memahami atau mengaktifkan rasa utuh. Ini sama kita kalau melirik pengetahuan yang ya sedikit maju atau modernnya, kita kan perlu dibina ataupun dituntun oleh seorang guru. Karena pepatah mengatakan orang yang tidak dibina atau dinasihati oleh seorang guru dia akan tersesat, walaupun dia sudah istilahnya
bisa melaju itu perjalanan itu, biar nggak salah kemana arahnya itu. Nah terus dalam fase waktu itu ada sebuah tahapan dasarnya dulu yang saya sampaikan di sini. Kalau memang ingin belajarnya lebih dalam, nanti ya kita lain itu diskusinya ya. Nah ini tahapan dasarnya itu, yang pertama memang keteguhan hati yang teguh, pikiran yang kuat ya, dan tidak ada unsur yang mengganggu atau menggoda. Nah itu pertama. Kedua, di sini yang boleh salah satu cara ya, salah satu cara itu menggunakan apakah itu belajar melalui mengenal dasarnya seperti belajar dulu di dalam tapa brata. Nah di sini tapi sebenarnya perlu tetap ya tuntunan itu seperti apa ya, biar tidak salah masuknya ya. Karena kalau fase waktu itu sudah menghubungkan antara buah lagu dengan buah alit ya. Di sini bukan saya ini mengajarkan harus sakti, itu enggak. Karena notabene-nya begini ya, mukjizat atau kekuatan metafisika itu ada. Ini pun kalau kita tadi kan ada pembahasan bagaimana caranya yang alamiah ini biar jadi ilmiah. Sama seperti halnya ada kemarin teman saya orang ada di India, tapi kita membahas orang India lagi sudah sedikit aja, ini bukannya jelek ya, tapi dia pernah memberikan saya semacam ini curhatan itu, bahwa kalau secara global itu Dewa Brahma itu adalah conception God. Jadi konsep-konsep yang harus murni, konsep-konsep harus searah dengan pandangan spiritual. Nah, di sana baru bisa terciptanya sesuatu yang baik. Nah, ya. Sebenarnya sih ya boleh dikatakan kalau kita bahas di webinar ini mungkin fase waktu itu mirip-mirip dengan gampang-gampang susah gitu ya. Secara gambaran tapi kalau memang ketulusan hati, dasarnya ketulusan hati dulu, dan memahami dengan bagaimana arahan selanjutnya ya, tidak berdasarkan ambisius atau ego. Nah di sana baru ada keberhasilannya, tapi tetap yang namanya fase waktu dan juga apapun kesedihan gitu ya, tidak akan membuat kita hidup abadi, karena kita akan pasti mati ya. Karena upeti setipi ya jelas keperlino ya, tapi ini adalah kodrat ya, kodrat kita lahir hidup mati ya. Jadinya di sana gambarnya umum. Nanti untuk selanjutnya ya silakan kita ngobrol-ngobrol, tapi di sini jangan ada kesan oh sakti dia, enggak. Saya pun tidak sakti, yang puasa tetap yang puasa. Yang kita ini, saya pun sama seperti Anda dan semua kita ini masih belajar ya. Kita cuma harus menolong ya, ngayah gitu ya, itu ya. Terima kasih, itu aja ya. Matur suksema Jero, jadi dibutuhkan sebuah keikhlasan, dibutuhkan sebuah kesadaran menyadari. Nah kemudian kalau sudah konsep ketulusan dan kesadaran ditambahkan dengan adanya tuntunan, baik itu guru yang sifatnya nis maupun guru yang sifatnya skala, jadi membutuhkan tuntunan untuk hal itu. Kira-kira seperti ini kan ya Jero? Mudah-mudahan bisa diterima oleh Jero Mampu Gimbal. Tadi wenten yang raise hand. Tiang ingatkan kepada Bapak Ibu atau para guru atau Jero sedang sami dan adik-adik mahasiswa ring kolom chat sampun wenten presensi untuk absensi untuk nikah durus nggih. Jadi untuk selanjutnya adalah dari Jero adalah dari Jero Taman nggih, dari Jero Taman. Durus Jero? Kalau belum dari Jero Taman, silahkan dari Bapak Darmadi yang minta izin untuk berdiskusi langsung. Durus Pak Darmadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Tolong sebutkan namanya Bapak. Dan nama Tiang Darmadi. Nama Balinya Komang ya, Komang Darmadi.
tiang dari kalangan swasta, tetapi background-nya adalah tiang dari teknik nuklir dari Universitas Gadjah Mada. Jadi yang menekuni dunia itu, dunia nuklir, karena di masa kecil tiang, curiosity tiang berlebihan. Jadi bagaimana mengerti tentang bulan, bagaimana tentang matahari. Nah itu akhirnya mengantarkan tiang kepada sebuah keilmuan yang disebut dengan keilmuan nuklir, dan kebetulan itu adanya di Gadjah Mada seperti itu. Nah kemudian belakangan saya tertarik ketika saya adalah seorang lulusan teknik nuklir dengan 2,5 tahun, jadi cukup cepat ya. Nah kemudian ketertarikan saya adalah di dunia instrumentasi, kemudian masuk ke dunia instrumentasi nuklir, kemudian setelah itu saya masuk ke dunia IT, dan ketika sampai di Bali, curiosity saya yang dulunya ada itu menjadi suatu pertanyaan besar, dan saya terima kasih sekali tadi dengan Prof bahwa kita harus mengenal istilah-istilah untuk yang pertama kali seperti itu. Jadi curiosity saya agak berlebihan, salah satunya ketika saya ingin tahu Lea, saya datangi kuburan, saya tidur di sana selama 1 minggu, seperti itulah ceritanya. Nah kemudian pengen tahu mohon izin Bapak Beli Komang, Munas izin niki ampura tiang potong, karena masih banyak yang ingin berdiskusi, kita kebangga dengan waktu, mohon disingkat. Ampura pisan Beli. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Jadi yang sampaikan adalah di dunia sains itu dikenal istilah energi, kemudian juga dikenal istilah kuantum. Nah belakangan istilah energi ini dipakai di dunia spiritual. Nah kemudian kita sendiri juga di Bali memakainya. Nah itu bisa tiang pahami, misalkan seperti misalnya prana bisa dikatakan sebagai energi nuklirnya di dalam tubuh. Nah itu tiang bisa pahami dan bisa sedikit melakukan praktek lah. Gitu. Nah kemudian yang kedua adalah ada istilah kuantum. Nah di kuantum ini kemudian akuisisi dipakai juga di dunia spiritual. Nah kemudian apakah di Bali istilah ini dipakai? Ya, jika misalkan tidak, berarti pertanyaan saya cukup. Kemudian kalau misalkan iya, pada pembicara pertama Pak Profesor mungkin bisa menjelaskan apa itu, dan concern saya lebih kepada istilah-istilah yang kita pakai di Bali. Salah satunya adalah misalkan tentang tirta. Nah, tirta ini kebetulan saya juga adalah penekun peneliti air minum, Bu. Jadi saya peneliti tentang bagaimana pengaruh air yang kita minum itu kepada kesehatan. Jadi selain di nuklir, saya coba masuk ke dunia kesehatan dan ternyata saya menemukan sebuah natural healing. Nah, di sini saya berpikir mohon izin Bapak, jadi nanti bahasan Bapak pada intinya adalah ingin istilah-istilah yang ada di Bali yang terkait dengan kesehatan itu lebih dipublikasikan, lebih disosialisasikan, kemudian kaitannya, itu yang ingin diinginkan. Saya izin kebetulan ada salah satu buku yang dikupas dengan cara yang mudah untuk kita pahami untuk era-era sekarang. Itu namanya, itu salah satu buku yang mengajak kita bagaimana kita menata diri. Itu namanya buku Niti Sastra, kebetulan dikarang oleh Pak Dr. Nguraheka. Itu bukunya bagus, salah satu yang Bapak butuhkan ada di dalam buku itu. Oke, nanti bisa kontak Titiang, nanti Tiang akan berikan nomor teman-teman di penerbit sehingga nanti Bapak beli lebih mudah. Mohon izin saya potong karena mengingat masih banyaknya rekan-rekan yang ingin berdiskusi. Kami sudah tangkap apa maksudnya. Jadi nanti beli tetap ikut dalam setiap kegiatan ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang memajukan hal-hal yang terkait budaya ini. Giring sarang-sarang beli. Ledangan Titiang potong. Oke, sampun. Mohon izin untuk kepada Bapak Ibu yang ada di room yang memang ingin bertanya langsung, silakan, kita masih punya kesempatan untuk itu. Elingang mengisi presensi absensinya. Untuk nanti materi akan kita kirimkan bersamaan dengan sertifikatnya Bapak Ibu. Materi dari 2
pemateri kali ini nanti kita akan kirimkan, kami akan kirimkan bersamaan dengan sertifikatnya Bapak Ibu. Oke. Driki Wenten dari sebentar. Yang scroll dumun, izin yang scroll dumun. Niki dari Bapak Agung Jelantik. Bapak Agung Jelantik yang ingin bertanya tentang kaitan Usada Bali dengan Kosala-Kosali. Jadi terus Bapak Jero ataukah Bapak Prof yang ingin menanggapi bagaimana kaitan antara Usada Bali dengan Kosala-Kosali? Baik, suksema Bu. Izin yang boleh masuk. Inggih, terus. Pak Darmadi, kita japri aja. Teman saya, alumni Jerman, Profesor Eko Supriyanto, Profesor di UTM. Dia sedang meneliti kuantum energi untuk pengobatan tradisional atau change the biological human life. The big mission on that. Jadi itulah tantangan yang kita harus hadapi. Yang sering bahasa kita menyebutnya magic, supranatural. Buat saya, anak sing ada bisa jelema ngelea, nonyang bisa ngelea, sing lah betara ya. Artinya bahasa saya, itu adalah science. Cuman kita belum bisa merasionalkan dalam konteks kaidah sains yang diterbitkan oleh Western. Di sini ada sains timur, sains barat. Nah sekarang kuantum energi itu sesuatu yang untouchable dalam akal manusia, tapi bisa diukur. Begitu juga dengan istilah tadi, leak, segala macamnya. Itu hanya transformasi energi yang dilakukan oleh manusia ke dalam energi lain yang kita seolah-olah terjadi sesuatu. Itu bahasa saya. Tantangannya adalah how to measure. Bagaimana kita mengukur, bagaimana kita membuat menjadi reproducible. Sama dengan sampai Jero Arya tadi sampaikan bahwa pengobatan itu spesifik. Sekarang yang disebut dengan pengobatan individual berbasis genom. Itu mereka bisa mengemukakan itu. Kita masih berpikir pada tataran betarene, betareto gitu kan, repot. Lea gitu repot. Nah, mari kita berpikir lebih terbuka. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Usada Kosala-Kosali itu tempat kita, environmental kita. Bagaimana environmental kita buat balance apa yang dikatakan dalam Trihita Karana itu sesuai dengan kita. Sehingga hidup kita adalah harmoni di dalam hubungan 3 dimensi tersebut. Itu akar dari kesehatan yang paling dasar. Itu yang paling hebat dengan Asta Kosala-Kosali, di mana ukuran tidak dibuat universe dalam bentuk senti, ukuran dibangun sesuai dengan yang menempati, jengkal, cengkang, dari yang menempati, sehingga kembali kepada dimensi hubungan harmoni antara 3 unsur tersebut. Itu filosofi dari kesehatan yang paling dalam, bahasa saya. Suksema singkat mantan, nanti kalau mau yang chat silakan langsung chat saya, kita bisa discuss lebih jauh. Suksema Bu moderator. Suksema Pak Prof, mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang pakar-pakar terkait niki. Salah satunya adalah kita berdiskusi tentang ekologi. Dalam ekologi Hindu itu ada konsep-konsep yang termasuk di dalam Asta Kosala-Kosali ini. Jadi
Di room chat juga ada Kakak Danta yang ingin bertanya tentang referensi buku. Tadi di dalam materi dari Pak Prof sudah menyampaikan juga bahwasanya sumber apa yang beliau pergunakan. Barangkali kalau kaitan dengan buku, Titiang minta bantuan kepada Pak Jero Made untuk memberikan tanggapan kepada Kakak Danta yang ingin bertanya tentang mendapatkan penjelasan terkait referensi USADE. Di samping tadi dari buku-bukunya Prof. Nale, gitu. Masih banyak sekali literatur-literatur tentang USADE. Banyak sekali. Sebenarnya kalau kita ingin mengumpulkan dan riset kembali USADE yang tersebar di Bali ini, cukup banyak dan ya, tapi intinya kita bisa riset dengan perkumpulan kita ini atau grup kita ini, teliti kembali dan gali kembali untuk menemukan titik terangnya. Tapi kalau agar tidak banyak waktu terbuang, itu ya perlu kita kendalikan bagaimana caranya agar USADE yang begitu banyak kita ambil intisarinya ya, karena banyaknya. Terus kalau untuk kita biar mendapatkan semacam hasil nantinya di saat memahami USADE dan apa yang perlu kita pertama-tama itu perlu kita telusuri dan perlu kita pahami untuk digali ya. Nah ini tidak harus kita itu belajar dari A sampai Z-nya, agar kenapa? Kalau kita dengan emosional belajar bukan suatu hasil yang baik kita dapat ya itu ya. Apalagi tentang adanya magic atau dan lain-lain itu hanya ada di mindset ya, dimensi mindset itu. Makanya ada sebuah buku berbahasa Inggris ya, saya sempat baca sedikit ya dan saya translate. Ada buku judulnya Magic Workscraft Religions. Nah, mengapa The Greeks bilang ya, magic itu banyak di desa, tapi bukannya sekarang desa itu masih ada magicnya, cuma tertentu aja sih. Karena kalau kita lihat dari cara kita memahami dengan logika aja, magic, witchcraft, nah religion, nah di sini magic tetap seperti kemujizatan alam ya, bukan manusianya. Cuma manusia menjadi peran yang ikut berperan di sana dalam situasi mujizat ya. Tapi di sini ada witchcraft atau sihir. Nah, sihir yang masa kini itu yang masih relevan adalah gosip ya. Jangan kita mendengar gosip-gosip negatif itu. Ya, di sana saya sempat baca buku. Izin Jero, izin Jero, tiang potong, mohon dispesifikan lagi. Jadi di mana mendapatkan buku itu, bukunya apa saja, barangkali beliau bisa Jero bisa paparkan selain tadi buku USADE Bali karangan Prof. Nale, Aksara dalam USADE, kemudian ada buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali, salah satunya adalah tentang USADE. Itu lengkap sekali yang bahan dari Provinsi Bali, dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Nah, kemudian di perpustakaan yang ada di Singaraja maupun perpustakaan daerah, tentu buku-buku yang kaitannya dengan USADE tentu banyak juga, di samping kita ada sistemnya berguru atau aguron-aguron. Tentu di masing-masing aguron itu ada buku-buku juga. Tetapi kalau kita ingin memahami secara anak muda zaman sekarang yang generasi terkini, tentu menginginkan salah satu buku yang memang mudah untuk dipahami gitu. Jadi salah satu yang mungkin bisa kita referensikan adalah yang memang sudah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali, itu buku lengkap tentang USADE, kemudian karya Prof. Nale, dan ada lagi kajian-kajiannya. Dan satu lagi buku tentang bagaimana kita mengelola diri itu adalah buku Niti Sastra. Itu bagus sekali bukunya untuk kita melihat ke dalam diri, termasuk nanti apa yang Jero paparkan ada di dalam buku sederhana itu. Mohon izin, Titiang potong tadi apa yang Jero sampaikan, karena mengingat masih banyaknya
semeton yang ingin berdiskusi dalam forum ini. Ampura. Terima kasih. Buku tentang pusat dari Prof. Nale ini masih banyak ada di perpustakaan Bali Pos. Ya, di sana ada yang paling ada lagi 3 buah, yaitu luar biasa. Ya, beliau sangat luar biasa membina Kramo Bali melalui metode dalam buku tersebut. Nah, terus di perpustakaan Gedong Kertie ada beberapa lontar usada yang memang tidak sama dengan yang sudah tersebar. Ada yang tidak seperti Sabtu Kandepat. Nah, itu di sana ada usada Sabtu Kandepat ya. Semoga kita bisa bersama-sama mendapatkan sedikit sumber-sumber yang ada di sana. Nah, karena itu kan tidak boleh dibawa ke mana-mana. Saya cuma sempat menyalin sedikit saja ya waktu penelitian riset kemarin. Nah, terus kalau di buku yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali itu sudah boleh dikatakan sangat luar biasa ya. Spesifik dari ilmu yang sudah dikumpul dijadikan satu sudah luar biasa. Akan tetapi masih orang kan berpikir oh kok enggak buku satu yang kan gitu jadinya ya jadinya sama-sama bisa kita manfaatkan bersama ya. Nah, nanti untuk selanjutnya kalau ingin bertanya tentang jumlah buku ya biar tidak termakan waktu di sini boleh tanya buku apa saja yang Pak Jero punya ya. Nanti saya akan sampaikan lewat chat. Oh ini loh buku satu ini. Nah, saya dapatkan di sini gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Matur semua, izin Titiang lanjutkan nanti buat Kakak Danta kalau memang Kakak ingin lebih memahami hal ini yang kita ada grup namanya Gotro Pangusada Bali. Di Gotro Pangusada Bali itu tidak hanya rekan-rekan yang tradisional, tetapi juga rekan-rekan yang konvensional yang memang mencintai tradisi Nusantara ada di dalam grup itu. Nanti kalau Kakak Danta berkenan, bisa kita masukkan ke dalam grup itu sebagai bahan untuk kita lebih memperkaya diri kita sendiri. Untuk selanjutnya, izin kami lanjutkan ke Bapak Agung Nyelentik yang sudah resen. Durus Bapak Agung. Swastiastu. Om Swastiastu. Durus Bapak. Sebenarnya tadi sudah dijawab sama Prof. Gelgel karena pertanyaan yang tidak dibaca. Jadi tadi sudah disampaikan. Terima kasih Prof. Gelgel karena dia menyadari Feng Shui atau kosala-kosali itu seakan-akan benar-benar terabaikan di Bali. Salah satu yang dikatakan tadi oleh Prof. Gelgel itu sebagai fundamental dasar di Bali adalah aste kosala-kosali yang semakin banyak tersisihkan atau terabaikan. Niko Matan, matur semua Prof. dan Jero Arya luar biasa. Salam sama Pak Dr. Eka yang member setia nih sama Dr. Eka. Matur semua webinarnya sudah bisa terlaksana. Salam Rahayu, Om Santi Om. Salam Rahayu. Bapak izin, Bapak Ibu izin, kalau enten lagi ingin berdiskusi, kita masih memiliki waktu. Acara kita akan selesai pada pukul 21, kita masih punya waktu untuk Ika, Durus. Swastiastu. Om Swastiastu. Boleh? Saya Durus Bapak. bertanya. Durus Bapak. Tolong sebutkan nama Bapak. Nama Durus. Singkat Pak dia, Jaman. Pak Jaman. Pak Gusti Ngurah. Saya ada di kampung Tabanan, di desa. Luar biasa. Terima kasih Bapak Prof. Luar biasa sekali. Saya gimana ya? Selalu mengikuti binaan-binaan dari Balai POM Provinsi Bali, Badan POM Pusat, begitu juga Dinas Kesehatan
provinsi dan pusat. Ketika saat itu ada Profesor Gegel, baru pembinaan itu menghasilkan hasil yang maksimal dan bisa kita nikmati di zaman sekarang. Tapi sayang Profesor Gegel saat itu belum ada saya lihat. Nah, seperti itu. Ketika Prof ada saat itu, sehingga fenomena-fenomena Usado Bali yang berkembang di Bali tidak begitu terpinggirkan. Tapi saya merasakan Usado Bali sampai detik ini terpinggirkan sekali. Nah, dengan munculnya Profesor Gegel, Dr. Jero yang tadi saya antusias sekali dan gimana ya, ingin bergabung ikut membesarkan Usado Bali lagi. Karena apa? Saya sejak tahun 90 ya, 1990 mengikuti Usado Bali, saya senang banget. Seperti angat-angat tai ayam. Ada pembinaan dari Dinas Kesehatan Provinsi, hanya segitu aja tidak muncul lagi batang hidungnya. Pembinaan-pembinaan itu. Makanya saya merasakan ketika ada para pengusaha-pengusaha yang datang dari luar, menjamur di Bali, Usado Bali terasa terpinggirkan. Karena apa? Para pengusaha Bali itu ewoh pakewoh. Ewoh pakewoh seperti itu. Nah, mudah-mudahan di zaman milenium sekarang ini ada webinar dan lain sebagainya. Usado Bali atas binaan dari Prof. Gegel, Pak Doktor, dan semua praktisi-praktisi yang lainnya, Usado Bali akan bangkit lagi. Dan memberikan peluang juga kepada para pengusaha yang menekuni di bidang peracikan obat tradisional, tolong dilonggarkan dari sisi perizinan dan lain sebagainya. Karena saya merasakan selama ini dari binaan-binaan BPOM dan Badan POM, Dinas Kesehatan pula, merasakan para peracik obat tradisional itu gimana ya, tidak plong seperti itu, seperti di Jawa dan lain sebagainya. Dan mohon Pak Prof sebagai kebetulan beliau itu guru besar di UNUD, juga basicnya adalah farmasi. Nah, mudah-mudahan saya tadi dengar dengan akan membangun lab di Bali, itu luar biasa sekali. Dan saya selalu mendukung, dan kebetulan saya ada di desa, saya selalu mendukung perkembangan Usado Bali. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Om Santi Santi Santi. Rahayu. Matur suksema Jero. Luar biasa Jero supportnya juga, nggih. Luar biasa Ya. support juga. Mudah-mudahan Terima kasih, mengisi di dalam forum-forum kita selanjutnya. Barangkali semeton, sanitiosan atau Bapak Ibu atau Jero atau rekan-rekan mahasiswa Durus, Bapak Ibu dosen Durus, apabila ada yang ingin didiskusikan dalam forum ini. Yang utaken nggih. Inggih. Durus Bapak. Yang utaken Bos. Inggih Bapak Durus, mohon disebutkan namanya Bapak. Tiang nama Tiang Gedi Wardana nggih. Dulu pernah di Hunhi, juga pernah dados dekan 1 ketua jurusan zamannya Pak Nale nggih. Dados rektor yang Hunhi nggih. Universitas Hindu, tapi Tiang dulu di Udayana, Fakultas Ekonomi. Nah, kita berbicara usade, Tiang tertarik dengan penyajian tadi. Mohon maaf Tiang baru bisa ikut nih, padahal Tiang udah sering baca bukunya usade Pak Ngurah Nale ya. Jadi Dr. Gusti Ngurah Nale MPH ya. Melihat sejarah itu ya, dari pendekatan sejarah, hubungan Bali dengan Jawa mulai terjadi pada abad ke-10 ya. Ketika Raja Dharma Udayana kawin dengan Putri Mahendra Datta ya.
dari Jawa Timur. Raja Udayana memerintahkan Pulau Bali tahun 1929 ini ya, mulai diperkenalkan, dimasakkan sebagai bahasa, dipergunakan dalam penulisan kekawin dalam bentuk kesusastraan lainnya. Sedangkan bahasa Bali kuno baru diperkenalkan. Nah, tentang usade ini, ketika abad 11 datanglah ke Bali seorang empu dari Jawa Timur, digelari Empu Kuturan. Setelah keliling Pulau Bali, akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menetap di desa Sileyukti, Padang Bayi, Karangasem. Yang Tiang ingin tanyakan, dalam menghadapi pandemi ini, apakah ada kiat-kiat yang paling jitu yang digunakan? Ibaratnya kedatangan Empu Kuturan ini ya, membentengi Pulau Bali ini terhadap gering penyakit gitu ya. Salah satunya dulu kan gerubuk ya. Bulan yang di Singaraja Bang Keniki, sebelah Gedung Kertie dari Banyak Tegal, Singaraja, dekat Gedung Kertie ya. Karena kakek Tiang juga pernah menulis usade banyak ya. Pekak Simpen AB, Iwayan Simpen AB ya, dosen sastra itu ya. Banyak yang juga dikasih juga buku-buku, saya belum banyak yang baca karena basicnya dari ekonomi pembangunan ya. Tapi kali ini sangat tertarik sekali ya. Nah, ini kiat-kiat apa kira-kira usade yang harus ditelurkan sebagai salah satu penangkal ancaman pandemi COVID-19 ini atau gerubuk gini ya. Karena kalau kita lihat sejarah gering ya gerubuk gitu ya, tentu salah satunya usade Bali yang menangkal sebelum kita mengenal fakultas kedokteran ya. Dari barat, ilmu barat, bahkan ya mungkin kalau kita lihat dengan budaya Cina juga kan ada akupunktur, akupresur. Nah, di usade Bali ini apa yang kira-kira jadi kiat-kiat utama? Demikian ide Maha Guru yang saya hormati, Bu Sinarsari ya. Ya, ini harus punya fokus gitu ya dalam kondisi ini. Walaupun dibilang aman Bali sekarang, kita khawatir kayak di Eropa nanti meledak lagi ya pandemi ini ya. Amerikon nanti apa lagi jenisnya Delta lagi turun. Nah, di Bali nih. Ini kebatan, Dumun, semua banget. Ampuraya dikit yang untuk pencerahan. Matur susumo Bapak Gede, saya izin kepada Pak Jero untuk memberikan tanggapan terkait apa yang beliau ingin diskusikan terkait apa di usade untuk Gering Agung ya istilah zaman dulu. Apa upaya-upaya di usade terkait mengatasi gerubuk atau Gering Agung itu. Matur semua durus Jero. Om Swastiastu, Jero Made. Nggih. Suksema banget Jero. Swastiastu, yening titiang menyikapi tentang gering, apakah usade bisa nanti kita gunakan kembali seperti dulu ya, termasuk pandemi ini bisa ya, bisa, sangat bisa. Bukannya kita ragu-ragu, tergantung pribadi kita ya, kedisiplinan kita. Karena kita diajarkan kembali cuci tangan ya, kalau bisa sebelum tidur cuci kaki lagi walaupun sudah mandi kan gitu ya. Kita belajar seperti seorang pendeta biar tidak kena pandemi kan gitu ya. Kita belajar disiplin ya, jaga jarak ya, karena jaga jarak itu bukan di masa pandemi ini saja, dari dulu sudah ada istilah jaga jarak itu ya. Misalnya kita lihat di truk itu kan ada jaga jarak kan gitu. Memang jaga jarak itu ilmu kedisiplinan di sana itu ya. Kita belajar disiplin ya biar tidak kita menjadi bagian dari budak halde kan gitu ya. Karena kita harus belajar kayak dewa itu lah, dia yang bisa jaga jarak. Seperti bagaimana Trimurti datang, bukannya dia berdesak, malah dia bisa jaga posisinya. Oh di sini, ini di sini ya itu.
Jadi kita tuh diajarkan menjalankan sesantawipun walaupun bukan jadi seorang pendeta. Itu kan. Belajar juga mengendalikan nafsu, di mana kita jaga kesehatan, kontrol makanan. Nah itu ya di sini jelas sudah ya. Mengapa kemarin ada klaster menceki? Nah gitu kan memang sambil ngambil cekian sudah kotor, ya, jelas karena kotor itu ya, makanya jelas dia di sana ada virus itu datang kan di sana. Makanya kita percaya dengan tutur yang benar corona ini, yang tutur corona itu kita kembali belajar apa yang disarankan oleh pemerintah itu ya, itu sudah bagian dari USADE sebenarnya ya, karena USADE itu bukan sesuatu yang sifatnya obat-obat itu saja, tapi perilaku kita. Nah itu ya, jangan dikira oh ini dapat obat gini, oh dia pasti sembuh. Ada kecocokan juga ya, tergantung pribadi kita sendiri ya. Kita eling aja sama saran dari pemerintah, jangan ikuti yang menentang pemerintah, karena pemerintah adalah guru kita juga, bagian dari catur guru ya. Itu di sana kita perlu eling pada guru ICC kan gitu ya. Belum lagi guru swadhyaya yang tertinggi kan gitu ya. Terima kasih. Itu sedikit gambaran dari apa yang saya baca di pengertian dasarnya untuk bangkit dan berhasil dengan memahami USADE. Terima kasih. Dari Bapak Prof. Semua hal sikit yang makin agak nyambung nih gede. Niki kan ada berbagai jenis kenten tambang ya yang dikemukakan. Kebetulan makin yang di FISIP Universitas Warmadewa dari transit dari Udayana ke Warmadewa. Ada khasiat tumbuh-tumbuhan berdasarkan USADE Taru gitu ya. Salah satu awar-awar, belegi, belingbeng, cemara, cempaka, delima, ikan lurung, kapok sampai dengan tunjung, silik, semang. Kira-kira dari rincian ini mana yang paling urgen untuk mengantisipasi ini? Kalau tadi kan itu namanya sudah kalau disampaikan tadi oleh Ide Jero, ya istilahnya normatif lah, aturan-aturan dari pemerintah. Tapi kan kita bicara persoalan USADE ini. Nah, di antara ini kan ada salah satu payun, nenas, payur. Nah, ini kira-kira mungkin perlu difokuskan untuk yang mana kira-kira yang harus ya diminum, dimakan. Nah, sudah itu bagaimana supaya menjadi penangkal itu ya, menangkal bahaya. Apalagi ya yang agak ngeri juga lihat ini ada istilahnya desti itu ya, berbagai macam desti masuk di Bali ini ya, yang kekhawatiran kita ya, ada tuju, ada moro itu ya jenis-jenisnya ya, ada pemali ini. Nah ini kira-kira di antara niki mana yang harus sebagai penangkal kenten. Niki ampura nggih yang memang tenuning niki karena dari dosen ilmu ekonomi politik jadi lian nggih. Ledaan dumun yening membahas desti gitu. Kalau bisa jangan terlalu itu dipakai beban ya. Desti kembali ada antara tiada. Yang penting kita paham eling pesan leluhur, pesan nak lingsir gitu lah. Dah kena gitu. Ya, misalnya rumah itu jangan misalnya ngawal bongkar tembok gitu yang kayak pengeletasan awal-awal itu misalnya contohnya seperti sana. Nah, terus kalau tambah ya intinya cukup sedikit aja nih. Nah, tidak perlu kita berpikir banyak-banyak tentang tambah. Itu konsekuensinya hanya menggunakan rasa ya, di mana tambah yang sudah jadi ataupun yang baru berupa sarana rasakan ya, oh ini saya cocoknya begini. Cocoknya begini, itulah tambonya. Karena ribuan tambo yang ada, setiap orang ada yang memang berbeda tambonya. Walaupun ada juga tambo umum, semua cocok tambo itu ya. Itu tergantung ya rasa sekarang. Rasa ring mana, rasa ring mana kan pikiran ya, menuju rasa ring wacana, menuju malih rasa ring perilaku, nah itu mantan itu semua. Nggih, suksema banget. Ini kebetulan yang di WA sama Prof
Swecana nih Maha Guru yang ahli yoga juga kemarin nih. Nggih, semua matur ide Nggih. sareng sami nggih. Akide ngawawahin Wah, Prof Gegel silakan. izin Bu moderator kari mute. Nggih boleh tiang akide ngawawahin. Nggih. Nggih durus Pak Prof. Nggih, suhu tiang niki senior sampun suksema pun ngerauhin tiang nak cari doh jenik. Jadi menurut tiang, pengalaman tiang, jadi yang paling penting adalah meningkatkan sistem imun dalam diri kita sendiri. Sekarang banyak pranayama atau pranam sudah dibuktikan mampu meningkatkan sistem imun yang ada pada diri kita. Jadi dengan asupan oksigen yang jauh lebih tinggi, dengan menggunakan pranayama Ang Ong Mang, diikuti dengan kekuatan pengambilan napas dan pengeluaran napas, itu akan mampu meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Sehingga volume paru-paru akan meningkat. Ketika volume paru-paru meningkat, kemudian pada saat menahan napas akan terjadi transfer oksigen yang jauh lebih banyak, sehingga akan membawa oksigen yang lebih banyak ke dalam tubuh. Terjadilah peningkatan oksigen di dalam tubuh kita, sehingga akan mencegah reaksi oksidatif stres yang ada di dalam tubuh. Jika dibarengi dengan kekuatan trust, kepercayaan bahwa setiap mantra itu mampu membangkitkan energi, dia akan menginduksi sistem imun kita akan bekerja lebih baik. Nah, kemudian sekarang tanaman apa yang kita konsumsi? Itu karena fokus pada penyakit-penyakit sistem imun adalah penyakit-penyakit yang mengurangi meningkatkan oksidatif stres. Jadi tanaman-tanaman yang memiliki antioksidan yang tinggi yang difokuskan. Nah, inilah yang diperlukan uji. Targetnya kemana? Nah, itu perlu pematangan strategi dalam pemilihan tanaman. Jadi yang penting adalah memilih tanaman yang sangat baik. Contohnya, contoh sederhana yang sudah banyak saya berikan resepnya. Setiap hari Pak Jero bikin jus pegagan atau piduh-piduh. Jadi ambil 5 lembar daun piduh-piduh, tambahkan air 1 gelas, jus, tambahkan 1 sendok madu, itu sangat bagus untuk sebagai daya tahan tubuh kita. Itu sama dengan makanan sehat setiap hari, cuman agak repot. Tapi itu luar biasa. Nah sekarang bagaimana kerjanya ya saya bisa telusuri dan bisa buktikan itu. Kerja secara saintifik terhadap penekanan antioksidatif stres. Nah ini ada Prof. Jawi di sini yang lebih banyak membidangi reaktif oksidatif stres dalam tubuh yang mengakibatkan penyakit degradatif. Mungkin nih Kemantan, suksema Guru? Ya, Prof. Gegel ya, bagus pencerahannya nih, suksema mewali ya. Matur suksma Bapak Prof, niki wenten malih pertanyaan atau bahan diskusi dari Bapak Sukonegara. Jadi Bapaknya ingin bertanya, berdiskusi kepada Jero Made, bagaimana teknik meminimalisir baperan dengan pendekatan tatua kandepat. Durus. Meminimalisir baperan dengan pendekatan kandepat itu mulai dari pengertian dasar di mana adanya metode-metode yang begitu universal di dalam kandepat itu seperti ritual dan juga melaksanakan pembersihan sesuai dengan
hari kelahirannya. Nah, di situ mungkin baperan itu tidak berupa penyakit ataupun gangguan yang terlalu parah, berarti cuma sekedar bekal di mana dulunya ada yang kurang, perlu dinetralisir dengan sebuah ritual atau sebuah riset gitu ya, di restart kembali. Kalau mungkin bebannya seperti handphone yang banyak ada data-data yang tidak akurat di dalamnya, ya perlu di restart kembali dan belajar fokus dengan pengendalian diri kembali ke Trikaya Parisudo. Nah, di sini jelas pribadi seseorang itu ya bukan berarti harus mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam keluar dari dilema ya baperan ataupun yang lainnya. Di sana adalah hal yang sangat biasa, sederhana ya, di dalam melakukan ritual kandepat itu, dan tidak perlu kita berpikir yang ruwet, minta yang sangat luar biasa, dan sederhana saja. Oh, saya perlunya ritual begini saja, ternyata ini petunjuknya gini ya. Itu misalnya orangnya Senin Wage, mungkin kiranya di mana. Nah itu ya. Mungkin dulunya beliaunya pernah jadi pemimpin ya, gitu kan, kepemilikan itu ada ya, pemimpin, tapi mungkin karena galak, mungkin karena tidak mampu memberikan ketenangan, walaupun tegas ya berhasil ya. Banyak yang aku tapi tidak tenang waktu dulu di hidupnya, jadinya dinetralkan, netral kembali ya, boleh dikatakan orisinal gitu ya. Nah jadinya di sana salah satu metodenya yaitu ritual atau ruatan. Nah, selebihnya ada tuntunannya, itu bisa nanti kita ngobrol-ngobrol di luar webinar ini bagaimana untuk lebih teguh, lebih tenang. Ya teguh dan tenang, bukan tenang itu lambat. Karena di sini ada istilah yang boleh kata-kata yang dulu sampai adanya istilah baru itu bisa kita sinergikan biar mirip-mirip gitu ya, untuk caranya analisa mengapa banyaknya ada sesuatu godaan dalam hidup ini. Inilah perlu bagaimana pemikiran yang terlalu beban padat gitu ya, bukan berarti kita ini akan terlalu dilema gitu kan. Bisa kita keluar, pokoknya selama masih percaya perubahan itu yang kekal. Perubahan itulah yang kekal, bukan sesuatu yang tidak berubah itu yang jadi yang kekal. Nah, itu jadinya tetap eling ring raga ya. Nanti saya bisa sih pantau dari sini, kayaknya itu tidak lama kok, baperan cuma sewaktu-waktu itu ya, mohon jangan dipakai beban ya. Terima kasih ya, itu saja yang bisa saya kasih gambarnya lewat webinar ini, tapi kelebihannya bisa. Matur suksema jero, mohon izin kepada guru kita Prof. Jawi menasarahannya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terus Prof. Jawi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan beberapa patah kata ya. Ini pertama-tama kepada sahabat saya ini Prof. Gergel ya, yang sudah banyak membantu di dalam beberapa penelitian herbal. Ya. Menarik sekali diskusi yang saya cermati ya. Kemudian pemaparan Prof. Gergel dan pemaparan Dr. Jero Arya ya.
saya berpendapat bahwa ke depan untuk kita bisa lebih kuat, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Gelgel tadi, kita sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri, ya. Jadi kita harus saling melengkapi, ya. Prof. Gelgel punya kemampuan di bidang usada yang luar biasa, terutama tentang fitofarmaka, kemudian sudah memiliki beberapa peralatan yang canggih, ya. Mohon membantu para akademisi yang penelitiannya menjadi kekayaan di dalam meja saja, tidak terhilirisasi, ya, menjadi suatu produk yang bermanfaat sehingga memberikan nama harum bagi Bali, ya. Nah, kemudian Usada Bali ini kalau dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh Dr. Jero Aryo tadi tentang kandapat, yang saya tangkap itu adalah suatu ilmu yang luar biasa, membuat kita menyadari kekuatan yang ada dalam diri, kekuatan dalam alam semesta itu bisa dibelankan, ya, ditambahkan dengan ilmu tentang taruh pramana misalnya, ya, yang dikemukakan oleh Prof. Gelgel, yaitu kita bisa sinergiskan, ya, akan menjadi kuat sehingga kita bisa diakui, ya. Sebab kalau kita melakukan katakanlah penelitian di bidang obat konvensional, kayaknya kita sudah tertinggal amat jauh, ya. Prof. Gelgel mungkin setuju. Oleh karena itu kita akan lebih baik mencari jalan lain, ya. Salah satunya adalah kearifan lokal ini, ya, tentang usada yang kita perdalam dengan kemampuan kita yang sepotong-sepotong kita rakit menjadi satu sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saya kira, ya. Terima kasih Prof. Gelgel atas penyampaian yang luar biasa, ya. Nanti kita akan ketemu lagi di dalam penyediaan beberapa produk herbal mungkin, ya. Terima kasih Dr. Jero Aryo, ya. Terima kasih juga kepada Dr. Ngurah yang ada di sini sudah merancang acara ini cukup bagus, ya, untuk kita semua, baik kalangan akademisi, kalangan praktisi, ya, dan juga masyarakat umum, ya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya berikan masukan. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, Prof. Karena mengingat waktu, masih menarik sekali sebenarnya, masih banyak hal yang belum bisa kita diskusikan secara maksimal karena memang terbatas dengan waktu yang ada. Mudah-mudahan di kesempatan webinar-webinar yang lain bisa kita bedah satu persatu apa yang menjadi memang tetamian Nak Lingsir, sehingga nanti kita maupun generasi selanjutnya lebih bisa memahami apa sebenarnya tradisi yang terkait dalam bidang kesehatan ini, khususnya Usada Bali ini. Nah, karena mengingat waktu, jadi izinkan Kitiang untuk menyimpulkan apa yang kita sudah diskusikan pada malam hari ini, bahwasanya kalau kita berbicara Usada Bali, itu kita berbicara dalam konteks yang amat sangat luas. Bagaimana kita berbicara tentang jagat, bagaimana kita berbicara tentang sesuatu yang menyangkut dalam diri, tentang sesuatu yang menyangkut tentang alam secara besar. Jadi jagat alit maupun jagat ageng itu yang kita bahas kalau kita berdiskusi tentang usada. Nah, kemudian ada bahasan-bahasan yang mengatakan bahwasanya di konsep tetua Bali ada lontar yang tertulis dan ada lontar yang tidak tertulis. Nah, itu juga menjadi hal yang patut kita renungi bersama, patut kita diskusikan bersama, patut kita perjuangkan bersama. Jadi pada intinya filosofi dasar dari usada itu tidak terlepas dari Ruwa Binede. Kemudian bagaimana konsep leluhur kita meletakkan Ruwa Binede, kemudian diaplikasikan di dalam Trihita Karana.
kemudian ada konsep tatuamasi yang ditekankan oleh leluhur kita. Itu merupakan sebuah filosofi dasar yang mesti kita jadikan bahan renungan bersama. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan kekuatan diri diselaraskan dengan kekuatan alam semesta? Bagaimana menyelaraskan itu? Kata leluhur kita pada zaman dahulu, apabila kita mampu menata diri, maka kita akan mampu menata dunia. Apabila kita mampu menata jagat alit, kita akan mampu juga menata jagat agung. Tentunya tujuan mulia ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Mari sama-sama kita membangun, kita mewujudkan, kita melestarikan serta mengembangkan dan mengemas dalam bentuk cantik apa yang menjadi tradisi luhur budaya kita di Bali khususnya dan Nusantara pada umumnya, sehingga bisa tetap eksis ke depannya. Demikian yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sikap dan kata-kata, tentu semua itu tidak kami sengaja. Izinkan Titi yang menutup dengan ucaran Brahma Santi. Om Santi. Om Santi. Om Rahayu, Rahayu, Rahayu. Meninggalkan room, mohon izin untuk tetap ada di dalam room karena acara akan dilanjutkan oleh panitia yaitu oleh Kak Lia. Waktu Bu Sina kembalikan kepada Kak Lia. Terima kasih Kak Lia. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa dan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa pada kali ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama. Untuk itu, kepada seluruh peserta, pembicara, dan moderator untuk menghidupkan kamera karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baik. Untuk sesi pertama, saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Untuk sesi kedua, saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Untuk sesi ketiga, saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian acara webinar Fuji. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerjasama untuk melaksanakan acara pada hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan tamu undangan yang telah berkenan hadir dan memeriahkan webinar Fuji pada hari ini. Tidak lupa kami ingatkan juga untuk mengisi absensi kehadiran yang sudah dibagikan pada room. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi. Salam sejahtera. Om Santi. Rahayu, Rahayu. Pamit. Dadah. Bu Sinar hebat. Swastiastu. Prof. Geger. Izin lab. Becik. Yang ring gunung makin. Sampun wusan di Denpasar. Iya, sama juga. Pak Profesor memang hebat. Pak Doktor memang hebat. Sebuah perjalanan dari seorang penulis Buddha. Lahir di Marga Tabanan, ditempa di kota Surabaya, mengabdikan diri di Semarang. Seorang klinisi sekaligus praktisi, Igusti Ngurah Putra Eka Santosa namanya. Biasa dipanggil Dr. Ngurah. Beberapa karya tulisan yang telah dihasilkan diantaranya
salah satu kontributor dalam buku Miracle on Demand bersama Adi W. Gunawan Institute. Bersama sang kakek menulis Big Question Beyond I Gusti Ngurah Pacung. Bersama Iwayan Sukadana menulis buku Suwirte Undercover. 7 kesalahan fatal pembinaan atlet berprestasi. The Science and Art of Sport Injuries Management. Audiobook The Missing Code. The Secret Message of Dalam Sidakarya. Berpondasikan budaya, berpayungkan sastra, membangun bangsa melalui keluarga. Ya. Izin pamit. Malih bidang mangke niki malih webinar niki. Terus. Yang wantah nyareng komandan. Lalu nyari yang baik. Bali dikenal sebagai pulau surga, bukan hanya karena pantai dan alam yang indah, tapi juga kaya akan adat, budaya, keramahannya, dan makanan khasnya. Segala hal yang ada di Bali memiliki makna dan arti yang mendalam. Salah satunya Tari Wali Sidakarya, yang bukan saja sebagai sebuah tontonan, namun juga tuntunan untuk kesehatan yang biasa kita sebut wellness tourism. Wellness yang dimaksud ini adalah suatu keadaan kesehatan di mana seseorang berada dalam keadaan seimbang, sehat baik aspek fisik, mental, psikologis, sosial, dan finansial. Sidakarya Wellness Journey digali dari kearifan budaya lokal, khususnya Tari Wali Sidakarya. Sehingga, selain menjadi salah satu industri kreatif di bidang kesehatan, dalam waktu yang bersamaan juga melestarikan budaya dengan cara yang berbeda. Sedangkan Sidakarya Wellness Journey sendiri merupakan sebuah program pemulihan diri berbasis budaya yang bertujuan untuk melampaui dinamika kehidupan. Ibarat sebuah perjalanan, program ini menyediakan pemandu yang berpengalaman untuk mengantarkan proses restorasi diri dan telah terbukti efektif menuntaskan permasalahan psikosomatis. Berdasarkan permasalahan di atas, 5 lembaga berkomitmen dan berkolaborasi untuk mendirikan Sidakarya Wellness Journey yang telah didaftarkan secara resmi. Adapun 5 lembaga itu adalah Faras, Sirah Bali, Rumah Semesta, BBM Bincang-Bincang Medis, dan Sidakarya Institute. Terdapat 3 program unggulan dari Sidakarya Wellness Journey, yaitu program Wellness Retreat, program edukasi, dan in-house training. Program Sidakarya Wellness Journey dapat diterapkan di mana saja, termasuk untuk menguatkan desa wisata. Sebagaimana yang kami terapkan dengan desa wisata Carangsari dan desa Tari. Sidakarya diterima secara luas di Bali sebagai sebuah tari wali pengikut karya dan mendapatkan dukungan serta kajian secara akademis. Kami ingin mewujudkan layanan kesehatan terintegrasi berbasis budaya pertama di Indonesia. Inilah kami, Sidakarya Wellness Journey.